slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Pembalap MotoGP Marc Marquez mulai memberikan kode soal tim mana yang bakal menarik perhatiannya. Marc Marquez masih menjadi sosok yang banyak dibicarakan belakangan ini. Pasalnya, ex-pembalap Honda itu akhirnya kembali tampil kompetitif bersama motor barunya. Marquez yang dulu mengalami masa-masa sulit bersama Honda, kini kembali bersaing di barisan terdepan dan sukses meraih posisi podium di MotoGP Spanyol pekan lalu. Berkat penampilannya yang kembali garang, Marc Marquez disebut-sebut mulai diminati oleh tim lain menjelang kontraknya yang akan berakhir dengan Gresini Racing tahun ini. Dengan hasil bagus yang dicapai, Marc Marquez mendadak punya kans promosi ke Ducati. Semua orang berharap jika Marc Marquez yang akan jadi tandem Francesco Bagnaia di musim MotoGP 2025 mendatang. Marc Marquez langsung masuk radar bursa pembalap baru Ducati untuk 2025. Francesco Bagnaia juga merasa Marc Marquez akan bisa berkontribusi besar ke depannya. Tim pabrikan Italia itu masih mempertimbangkan pebalap keduanya setelah memperpanjang kontrak Bagnaia sampai 2026. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, menyatakan bahwa lebih dari satu tim yang mencoba mendekatinya untuk berkolaborasi di MotoGP 2025. Meski musim kompetisi 2024 masih baru berjalan 4 seri, Marquez tak memungkiri bahwa diskusi dengan tim-tim lain sudah dimulai. Seperti yang diketahui, usai membela Repsol Honda selama 11 tahun, Marquez pindah ke Ducati lewat Gresini. Kontraknya hanya terikat dengan Gresini dan berdurasi setahun, tanpa ikatan dengan Ducati Corse. Durasi kontrak yang singkat ini membuat Marquez bisa mempertimbangkan opsi lain untuk 2025. Terkait hal tersebut, beberapa tim seperti Aprilia, Pramac hingga Ducati Lenovo kabarnya bisa menjadi tempatnya berlabuh. Marc Marquez sendiri sudah memberi kode bahwa dia menginginkan motor spesifikasi pabrikan. Tapi, Pramac tampaknya sudah tercoret dari daftar tim yang diminati Marquez. Lewat wawancara bersama media Spanyol, Marquez seolah mengindikasikan bahwa ia tak hanya sekadar menginginkan motor pabrikan tapi juga tim pabrikan. Sementara Pramac yang kini menaungi Jorge Martin dan Franco Morbidelli bukanlah tim pabrikan. Walau begitu, Marquez tak menampik bahwa Pramac adalah tim yang bagus. Pramac adalah tim yang hebat yang memiliki motor pabrikan dan menunjukkan bahwa mereka mampu bertarung untuk sebuah juara dunia, tapi itu bukan tim pabrikan, tutur Marquez. Itu adalah tim satelit yang bagus, tapi bukan sebuah tim pabrikan, tambahnya. Marquez juga menjelaskan bahwa masih belum ada komitmen apapun soal kontrak tahun depan. Terlepas dari masalah kontrak, Marquez kini harus kembali fokus mempersiapkan diri untuk seri MotoGP Prancis yang akan berlangsung pada 12 Mei mendatang. Manajer Ducati Lenovo Davide Tardozzi menilai kemenangan Francesco Bagnaia saat duel dengan Marc Marquez dalam balapan utama MotoGP Spanyol 2024 adalah sebuah mahakarya, karena memang sangat luar biasa. Menurut Tardozzi, Bagnaia juga belum pernah merasakan sensasi sebaik ini dengan motor Desmosedici-nya. Kedua anak laki-laki itu, Marquez dan Francesco Bagnaia, menunjukkan akhir yang luar biasa. Jerez pada hari Minggu adalah salah satu hari yang mengangkat Bagnaia ke barisan juara Olympus. Francesco memberikan sebuah mahakarya, kata Tardozzi dilansir dari OK Sport, Jumat kemarin. Usai sama-sama gagal finish dalam sprint race MotoGP Spanyol 2024, Bagnaia dan Marquez menyajikan pertarungan luar biasa dalam balapan 24 lap di sirkuit Jerez, Spanyol, Minggu kemarin. Para penonton dibuat terpukau dengan aksi salib-menyalip yang sangat agresif dari kedua juara dunia tersebut hingga mereka finish di posisi 2 teratas. Itu pertarungan antara juara dunia 2 kali dan juara dunia 8 kali. Saya ingin menyoroti dengan jelas manuver menyalip ganda Pecco di lap pertama di jalur luar, saat mengerem di depan tikungan tajam, itu luar biasa, kata Tardozzi. Lebih lanjut, Tardozzi memuji timnya yang mampu membantu Pecco bangkit dengan cepat setelah terpuruk dalam 2 seri terakhir.
Sang Menier pun menilai pembalap 27 tahun itu tak pernah merasakan sensasi sebaik ini selama bertahun-tahun menunggangi motor Desmosedici-nya sehingga kini dia semakin percaya diri. Waktu putaran tercepat Francesco Bagnaia dalam balapan 1 menit 37,4 detik juga benar-benar tidak terduga. Dia belum pernah merasakan sensasi sebaik ini dengan motor sebelumnya, ujar Menier berusia 65 tahun itu. Anak-anak melakukan pekerjaan luar biasa dalam membantunya memecahkan masalahnya. Dia selalu sangat terbuka dan jujur di dalam garasi. Saya pikir kami bisa memberinya kepercayaan lebih pada motor ini sekarang, kata Tardozzi. Bagi Francesco, sapaan Bagnaia, kemenangan di Jerez menjadi yang pertama setelah podium pertama yang didapatnya dalam balapan pembuka di Qatar di musim ini. Seperti diketahui dalam 2 balapan terakhir, dia terjatuh di Portugal dan kemudian hanya mampu finish kelima di Amerika Serikat sehingga kejayaannya di Spanyol benar-benar sangat berarti baginya. Untuk tetap di dalam jalur perebutan gelar juara. Tardozzi pun mengagumi kemenangan yang diraih bintang asal Italia itu. Tak lupa, dia menyoroti aksi menyalip sensasional yang dilakukan Bagnaia pada lap pertama. Menurutnya, performa luar biasa yang ditampilkan juara MotoGP 2 kali itu adalah sebuah mahakarya. Dan tak dipungkiri jika mereka pantas jadi tandem di tim pabrikan Ducati musim 2025 mendatang. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Gigi dalinya, perjuangan Marc Marquez bikin prestasi Pecco Bagnaia lebih spesial. Ini adalah awal yang positif. General Manager Ducati Corse, Gigi dalinya, bangga melihat Pecco Bagnaia dan Marc Marquez saling mengucapkan selamat usai duel menegangkan di MotoGP Jerez, Spanyol, akhir pekan lalu. Dalinya juga menyatakan kegigihan Marquez membuat kemenangan Bagnaia terasa lebih spesial. Bagnaia yang membela Ducati Lenovo Team dan Marquez yang membela Gresini Racing, berduel sengit dalam 5 lap terakhir, bahkan sempat saling senggol demi memperebutkan posisi terdepan. Namun, Bagnaia lah yang akhirnya keluar sebagai pemenang, dan Marquez finish kedua. Dalinya mengaku cukup tegang melihat duel kedua anak buahnya tersebut, tetapi kagum melihat Bagnaia begitu tenang dalam menghadapi serangan Marquez. Padahal, sehari sebelumnya, Bagnaia mengalami kecelakaan cukup hebat akibat terjepit oleh motor Marco Bezzecchi dan Brad Binder di sprint. Pujian gigi Dalinya untuk Bagnaia dan Marquez sebagai rival yang dingin. Pecco punya kemampuan untuk selalu menemukan motivasi tinggi, meninggalkan segalanya di belakang, hanya fokus pada balapan, mengerahkan yang terbaik, dan tak pernah lengah dalam menjalani duel. Spektakuler, selaras dengan semua risiko yang diambil. Ia berdiri tegak meraih kemenangan dan menegaskan nomor 1 yang ada di fairingnya, ujar Dalinya via situs resmi Ducati, Senin, 29 April 2024. Dalinya juga menyatakan bahwa gaspolnya Bagnaia dalam balapan ini tak lepas dari jasa Marquez, yang terus memberinya tekanan selama 5 lap terakhir. Pria asal Italia ini juga merasa senang karena Marquez kini mulai bangkit dari keterpurukan usai masa-masa kelam bersama Repsol Honda. Semua ini juga berkat ketangguhan dan kegigihan Marquez, seorang juara yang telah kembali, yang membuat raihan Pecco terasa lebih spesial, yang juga memberikan keadilan kepada timnya atas kerja keras yang mereka lakukan bersama, lanjut Dalinya, yang dikabarkan ingin menandemkan Bagnaia dan Marquez musim depan. Senang Pecco Bagnaia dan Marc Marquez makin kompak dan sportif. Dalinya juga mengacungkan jempol kepada Bagnaia dan Marquez yang bersalaman dan bahkan berpelukan di Parc Ferme usai balap. Menurut ex-direktur teknis Aprilia Racing ini, hal tersebut membuktikan adanya rasa hormat yang tinggi di antara kedua rider. Pertarungan mereka sengit tapi sportif, dilakukan dengan saling hormat. Sportivitas di antara kedua rider hebat pada akhir balapan ini adalah testimoni terhadap rasa hormat mereka. Itu adalah gestur yang sangat saya hargai dan memberi saya rasa puas, pungkas Dalinya. Usai balapan ini, Jorge Martin, Prima Pramac Racing, masih ada di puncak klasemen dengan koleksi 92 poin. Bagnaia pun ada di peringkat kedua dengan 75 poin, sementara Marquez ada di peringkat ke-6 dengan koleksi 60 poin.
Marc Marquez punya kans promosi ke Ducati, semua orang berharap jika Marc Marquez mampu jadi tandem Francesco Bagnaia. Marc Marquez masuk bursa pebalap baru Ducati untuk 2025. Francesco Bagnaia merasa Marquez akan bisa berkontribusi besar ke depannya. Tim pabrikan Italia itu masih mempertimbangkan pebalap keduanya setelah memperpanjang kontrak Bagnaia sampai 2026. Belakangan ini ada dua opsi yang menguat, yaitu memilih di antara Marquez atau Jorge Martin. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, menyatakan bahwa lebih dari satu tim yang mencoba mendekatinya untuk berkolaborasi di MotoGP 2025. Meski musim kompetisi 2024 masih baru berjalan 4 seri, Marquez tak memungkiri bahwa diskusi dengan tim-tim lain sudah dimulai. Seperti yang diketahui, usai membela Repsol Honda selama 11 tahun, Marquez pindah ke Ducati lewat Gresini. Kontraknya hanya terikat dengan Gresini dan berdurasi setahun, tanpa ikatan dengan Ducati Corse. Durasi kontrak yang singkat ini membuat Marquez bisa mempertimbangkan opsi lain untuk 2025. Marquez mengakui bahwa seri Spanyol dan seri Prancis menjadi masa-masa krusial bagi banyak pembalap dalam menentukan masa depannya, karena saat itulah diskusi dan negosiasi biasanya mulai dijalankan. Lalu, tim mana saja yang mendekati Marquez? Semakin kompetitif, makin banyak pabrikan yang melirik. Marquez pun diduga sedang diincar oleh General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, untuk ditandemkan dengan Pecco Bagnaia di Ducati Lenovo Team. Selain itu, Marquez juga dikabarkan bisa merapat ke Aprilia Racing, mengingat Aleix Espargaro sudah memberikan sinyal niatan pensiun. Selain itu, dari tim Pramac Racing pembalap Jorge Martin masih stabil sejak menjadi runner-up musim lalu. Pebalap Pramac itu memuncaki klasemen MotoGP sementara dengan 92 poin, 3 kali menang dalam total 8 balapan pertama, dan hanya sekali retirement usai jatuh di Jerez akhir pekan lalu. Di sisi lain, Marc Marquez tampil mengesankan di musim debutnya bersama Gresini. Juara dunia 8 kali itu kompetitif usai 2 kali finish kedua di sprint, dan sekali menjadi runner-up di balapan utama di Jerez. Pada balapan terakhir yang disebut, Marquez menyedot perhatian besar. Meski memakai GP23, versi Desmosedici yang lebih lawas, The Baby Alien mampu bertarung sengit melawan Pecco Bagnaia pada putaran-putaran terakhir. Aku tidak tahu. Marc datang dari 12 tahun di tim Honda, dan aku yakin dia bisa berkontribusi sesuatu pada sebuah tim pabrikan seperti Ducati. Namun, untuk sekarang kami sudah sangat kompetitif, sahut juara dunia MotoGP back-to-back ini. Kami sangat memperhatikan setiap detail. Kami di level yang sangat tinggi, jadi Marquez akan beradaptasi dengan baik pada situasinya, Bagnaia menambahkan dikutip Autosport. Ducati dikabarkan baru akan memastikan tandem Bagnaia setelah MotoGP Italia, awal Juni mendatang. Well, kita lihat saja, ya. Di antara sekarang dan 2 bulan ke depan bursa pebalap akan lebih stabil dan kita akan bisa sedikit melihat masa depannya, sahut Jaime Martinez, manajer Marc Marquez. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.